Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perencanaan perkerasan jalan dan teman-teman kelas yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fazal Ahmad dengan NIM D01183005. Saya di sini selaku moderator dan sebelum itu saya akan perkenalkan teman-teman saya atau anggota saya. Yang pertama itu Hasniati, kedua Christian, dan ketiga Muhammad Reza Falepi. Nah, kami di sini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Teori Penyebaran Tegangan pada Lapis Perkerasan Jalan. Nah, pada materi kali ini ada 4 pembahasan pokok. Yang pertama itu bahan perkerasan, dan kedua hubungan karakteristik perkerasan dengan teori penyebaran tegangan pada lapisan perkerasan jalan. Nah, pada poin pertama dan kedua ini akan dibawakan dengan saudara saya yaitu Hasniati. Dan poin ketiga, pengaruh penyebaran tegangan pada lapis perkerasan jalan untuk konstruksi perkerasan lentur. Nah, untuk yang poin ketiga ini akan dibawakan dengan saudara saya Christian. Dan adapun poin keempat yaitu keterkaitan pengujian tarik tak langsung beban statis dengan penyebaran tegang kepada lapisan perkerasan jalan. Nah, pada poin keempat ini akan dibawakan kepada saudara saya Muhammad Reza Falepi. Mungkin lebih jelasnya dari pembahasan materi kami ini akan dibawakan dengan teman-teman saya. Untuk teman-teman saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasniati dengan NIM D01180009. Di sini saya selaku pemateri pertama akan memaparkan 2 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama bahan perkerasan dan yang kedua ada hubungan karakteristik perkerasan dengan teori penyebaran tegangan pada lapis perkerasan jalan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah bahan perkerasan, di mana bahan perkerasan terdiri atas 3, yaitu yang pertama agregat, di mana agregat merupakan komponen utama dari lapis perkerasan jalan, yaitu mengandung 90% sampai 95% agregat berdasarkan presentase volume. Yang kedua ada bahan pengisi, di mana bahan pengisi atau agregat pengisi adalah agregat atau batuan yang sebagian besar lolos saringan nomor 200 dengan ukuran 0,074 mm. Kemudian yang ketiga ada aspal, di mana aspal di sini adalah suatu bahan ikat berbentuk padat atau semi padat berwarna hitam atau coklat tua yang tersusun dari aspal tinisi dan maltinisi. Nah, ketiga bahan perkerasan ini adalah salah satu pendukung dari perkerasan jalan itu sendiri atau kuatnya perkerasan jalan itu sendiri. Kemudian materi kedua yaitu hubungan karakteristik perkerasan dengan teori penyebaran tegangan pada lapis perkerasan jalan. Nah, yang perlu kita ketahui pertama itu karakteristik perkerasan itu sendiri. Di sini terdiri atas 5, yaitu stabilitas, durabilitas, fleksibilitas, workabilitas, dan fatigue resistance. Nah, yang pertama itu adalah stabilitas, di mana stabilitas lapisan perkerasan adalah kemampuan lapisan perkerasan untuk menerima tegangan beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk seperti gelombang, alur, ataupun bleeding. Yang kedua ada durabilitas, di mana durabilitas di sini menunjukkan tingkat keawetan dan daya tahan lapisan. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas. Di sini fleksibilitas adalah kemampuan lapisan menyesuaikan deformasi yang terjadi akibat tegangan beban lalu lintas yang diterima secara berulang tanpa menimbulkan retak dan perubahan volume. Yang keempat ada workabilitas. Nah, di workabilitas di sini adalah kemudahan suatu campuran untuk dihampar dan dipadatkan sehingga mencapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu ada fatigue resistance, di mana fatigue resistance adalah ketahanan perkerasan terhadap kelelahan akibat tegangan beban yang berulang-ulang
dari beban lalu lintas tanpa mengalami retak. Nah, karakteristik di sini adalah salah satu unsur utama yang harus dipenuhi agar jalan itu sendiri atau lapis jalan itu sendiri dapat dikatakan baik. Adapun hubungan karakteristik perkerasan dengan teori penyebaran tegangan pada lapis perkerasan jalan dapat kita lihat di sini, di mana ketika jalan tersebut sudah memenuhi karakteristik dari jalan itu sendiri seperti stabilitas, durabilitas, fleksibilitas, workabilitas, dan fatigue resistance-nya, maka penyebaran tegangan pada lapis perkerasan jalan itu dapat diterapkan dengan baik. Adapun akibat dari penyebaran tegangan pada lapis perkerasan jalan ini dapat dibendung atau dapat ditangani karena jalan atau lapisan jalan itu sendiri sudah dikatakan baik karena sudah memenuhi karakteristik perkerasan itu sendiri. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa karakteristik perkerasan itu adalah salah satu unsur utama yang perlu diperhatikan dalam perkerasan lapis jalan itu sendiri, sehingga seperti teori penyebaran tegangan pada lapis perkerasan jalan itu dapat diterapkan dengan baik tanpa menimbulkan akibat-akibat seperti retak ataupun pergeseran dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang sempat saya sampaikan. Adapun materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atas nama Christian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian dengan NIM D018013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pengaruh penyebaran tegangan pada lapisan perkerasan jalan untuk konstruksi perkerasan lentur. Perkerasan lentur jalan atau flexible pavement adalah suatu lapisan perkerasan menggunakan aspal sebagai bahan ikat yang digelar di atas tanah dan mengalami pemadatan. Fungsinya mendukung beban lalu lintas yang kemudian diteruskan ke tanah dasar di bawahnya, sehingga tanah dasar mampu memikul tegangan beban yang lebih besar dari daya dukungnya. Menurut Aspal Technology and Construction Practice atau The Aspal Institute pada tahun 1983, konstruksi perkerasan lentur dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lapisan permukaan atau surface course. Yang kedua, lapisan pondasi atas atau base course. Yang ketiga, lapisan pondasi bawah atau subbase course. Yang keempat, lapisan tanah dasar atau subgrade course. Akibat penyebaran tegangan, beban lalu lintas akan terjadi renggangan tarik horizontal pada lapisan beraspal dan renggangan tekan pada lapisan permukaan tanah dasar. Jika beban bekerja terlalu besar dan berulang-ulang, maka akan terjadi akumulasi sehingga menyebabkan retak-retak pada lapisan beraspal sampai ke permukaan. Baiklah, demikianlah penjelasan sedikit tentang materi pengaruh penyebaran tegangan pada lapisan perkerasan jalan untuk konstruksi perkerasan lentur. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM D01181303. Di sini saya akan membawakan materi yaitu keterkaitan pengujian tarik tak langsung beban statis dengan penyebaran tegangan pada lapisan perkerasan jalan. Prinsip kerja pengujian tarik tak langsung dengan alat UTM ini adalah memberikan tegangan beban pada sampel berbentuk silinder dengan beban konferensi tunggal atau berulang yang beraksi paralel di sepanjang diameter vertikalnya. Konfigurasi pembebanan ini mengakibatkan tegangan tarik pada arah tegak lurus arah pembebanan yang mengakibatkan keruntuhan failure. Pada benda uji,
ditandai dengan letaknya spesimen sepanjang diameter vertikalnya. Pengujian tarik tak langsung beban statis dilakukan UTM untuk mengetahui modulus resilient MR dari campuran. Dari pengujian ini dapat diketahui hubungan antara besarnya beban dan deformasi yang terjadi pada benda uji yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui nilai MR campuran. Dari hasil pengujian tarik tak langsung akan dapat persamaan untuk menghitung nilai angka Vision atau JI yang merupakan salah satu nilai masukan untuk mendapatkan nilai MR. Besarnya tegangan maksimum pada batas sebanding selanjutnya dapat ditentukan, yaitu benda yang menyebabkan benda uji mengalami deformasi vertikal dan horizontal yang masih bersifat recoverable. Kondisi deformasi yang masih bersifat recoverable artinya pada saat beban yang diterima benda uji, yaitu lapisan jalan, dilepas, maka deformasi akan kembali keadaan semula sebelum terjadi pembebanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi teman-teman saya yang dimana membahas poin-poin penting. Nah, di sini saya selaku moderator akan menyimpulkan dari materi teori penyebaran tegangan pada lapis pergerasan jalan ini, yaitu sangat berpengaruh terhadap ketahanan jalan terutama pada lapis permukaan jalan. Nah, itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.